Subhanallah, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam di sekitar mulut gua hutan terlarang dan juga di tempat ini? Pikir Zokini. Ia lalu memperhatikan suasana dengan seksama. Sekali lompat tubuhnya sudah dekat sekali dengan tubuh ular besar yang sedang tak berdaya. Matanya melebar, dadanya berdebar. Bukankah ini tubuh Menarana, Panglima Kerajaan Siluman Ular? Siapa yang telah membuatnya seperti ini? Ucap Zokini dalam hati sembari terus mencari tanda-tanda jejak lainnya. Segera ia menyipitkan matanya ketika melihat jejak langkah yang menjauh dari lokasi di mana tubuh Menarana berada. Dengan seksama Zokini mengikuti langkah tersebut. Langkah ini terlihat gontai, karena jejaknya tidak lurus dan terlihat bergelombang ke kanan dan ke kiri menuju lereng bawah sana. Aku akan mencari tahu, langkah siapakah ini, gumamnya. Hampir 4 jam lamanya Zokini terus mengikuti langkah tersebut. Hatinya mulai bisa menebak. Seseorang itu pastilah menuju ke arah sungai di bawah sana. Dengan sedikit menguatkan tekad, Zokini segera berlari menuruni tanah tinggi yang di puncaknya terdapat markas 100 siluman ular. Sekitar setengah jam berlari, mata Zokini segera melihat sesuatu yang ia kenali. Satu buah baju dan celana panjang yang sedang dijemur di atas bebatuan besar di area sungai jernih dan besar. Ya Allah, itu baju Mas Piso. Kenapa baju dan celana ini banyak sekali sobekan-sobekan? Di mana beliau saat ini? Zokini melesat ke atas batu besar di mana setelan pakaian yang diperkirakan sedang dijemur oleh pemiliknya, tanda sang pemilik hanya memiliki baju dan celana yang ia pakai saja. Dengan kemampuan pengintaian, Zokini segera menangkap sosok yang sedang mandi di antara celah batu-batu besar. Alhamdulillah, itu Mas Piso, ucapnya dalam hati. Lalu ia duduk di sebuah batu besar sembari memperhatikan Piso Jalak yang tampaknya mulai selesai membersihkan tubuhnya. Setelah memakai celana pendek dan bertelanjang dada, Piso Jalak mendekati Zokini dengan tersenyum. Zokini, kenapa ada di sini? Tanyanya. Zokini segera berdiri dan memberi hormat dengan cara menganggukkan kepala menyambut Piso Jalak yang mendekatinya. Sang pemuda sopan tersebut langsung mencium punggung telapak tangan Piso Jalak. Matanya melirik beberapa luka dan juga lebam di area tubuh tersebut. Bukannya menjawab pertanyaan Piso Jalak, Zokini justru balik bertanya, Mas Piso kenapa di sini? Piso Jalak tersenyum, tubuhnya terlihat sedang dalam kelelahan. Ia lalu duduk di antara bebatuan besar yang melindungi tubuhnya dikarenakan matahari sudah mulai bergerak meninggi. Zokini segera mendekati Piso Jalak dan duduk di sampingnya. Ia mulai mendengarkan Piso Jalak berkata, Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dahulu, kakek pernah memerintahkan diriku untuk sholat hajat, karena saat itu aku selalu bertanya tentang ilusi, maya, dan juga hawa, ucap Piso Jalak. Saat itu kakek memberikan semangkuk pupur yang telah ia beri air. Lalu kakek berpesan, dalam hajatmu nanti, setelah usai sholat, bertafakurlah, dan jika engkau didatangi oleh banyak penampakan, maka segeralah engkau olesi penampakan yang mendekatimu dengan pupur ini. Lanjutnya. Benar saja, saat dalam tafakur tersebut aku melihat ada beberapa penampakan, seperti sosok ular, harimau, sampai sosok makhluk yang menyeramkan. Namun karena aku yakin semua itu adalah gambaran godaan yang bersifat ilusi, maka tanpa ragu aku mengoleskan makhluk-makhluk yang mendekatiku tersebut, ucap Piso Jalak sembari menoleh ke arah Zokini. Kau tahu apa yang terjadi di pagi harinya? Zokini yang memang sedang mendengarkan apa yang diceritakan oleh Piso Jalak menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya. Sebelum subuh, kakek memerintahkan aku untuk berkaca. Kulihat banyak sekali coretan di wajahku dan juga tubuhku berwarna putih, ditandakan itu adalah pupur cair yang berasal dari mangkuk yang ada di dekatku. Di situ aku menyadari bahwa penampakan-penampakan yang datang merupakan buah dari hawa yang bersemayam dalam diriku. Jika aku takut ular maka ularlah yang akan datang. Jika aku takut harimau, maka harimaulah yang datang, ucap Piso Jalak. Namun karena aku sangat meyakini petuah kakek, maka aku mencoba melawan rasa ketakutan tersebut. Saat itu aku berhasil mengoleskan pupur cair yang ada di mangkuk kepada mereka-mereka yang datang. Aku ingat benar, ada yang mengenai kepala ataupun wajah dan juga tubuhnya. Ternyata goresan pupur tersebut kulihat ada pada diriku tepat di mana aku mencoretkannya. Lanjut Piso Jalak. Dari situlah aku mengetahui bahwasannya semua penampakan yang selalu mengganggu kita ternyata buah dari proyeksi rasa ketakutan diri kita sendiri.
Inilah yang sering dijadikan sebagai lahan uang bagi para oknum orang yang mengaku sakti dalam mengeruk uang pasiennya. Kepala pisau jalak tertunduk. Tetapi, pada ujian puncak kali ini, aku benar-benar merasa bingung. Aku memasuki hutan ilusi. Dan aku yakin ini adalah ujian bagiku. Tetapi pertarungan tadi malam benar-benar seperti nyata. Bahkan lukaku pun masih aku rasakan saat ini. Juga robek pada baju dan celanaku. Pisau jalak menarik napasnya dalam-dalam. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa dalam memasuki hutan ilusi, aku tidak menemukan tanda-tanda ujian apapun juga? Namun aku justru ditakdirkan untuk bertemu Desa Vitaratra yang sepertinya sangat nyata. Dirimu, Bapak, Ibu dan juga adik Nyimas Vityavana, desah pisau jalak. Jantung Zokini serasa berhenti berdetak. Ia kembali mengingat pertanyaan keempat peronda malam yang mengatakan bahwa pisau jalak yang mereka kenal dahulu terlihat berbeda dengan pisau jalak yang saat ini datang ke desa mereka. Dengan menahan gejolakan peperangan dalam batinnya, Zokini berusaha untuk berbaik sangka, karena dia dan juga adiknya bahkan keluarganya pasti tidak akan sanggup menerima kenyataan bahwa pisau jalak yang saat ini ada bersama mereka, bukanlah pisau jalak yang dahulu menjadi puncak kebahagiaan bagi keluarganya. Seketika mata Zokini menjadi berbinar-binar, ia mengingat di mana pisau jalak setiap kali merasakan tidak enak badan dan demam. Maka dialah yang selalu mengeroki punggung pisau jalak. Dia tahu betul di sekitar tulang belikat sebelah kanan terdapat dua tahi lalat yang bentuknya sejajar. Dengan suara yang sedikit bergetar, Zokini berkata, "Mas Pisau, bolehkan aku memeriksa punggung? Mas, apakah masih ada luka lain akibat pertempuran tadi malam?" Pisau jalak tersenyum, lalu mengangguk tanda ia setuju. Dada Zokini seketika semakin berdetak kencang, pikirannya campur aduk antara bergembira dan kecewa juga putus asa apabila nantinya sudah berhasil melihat punggung pisau jalak. Wajah ayah, ibu dan adiknya terus berdatangan mengganggunya. "Bismillah, ya Allah, apapun keputusannya, aku harus membuktikannya," tegasnya dalam hati. Ia mulai melihat punggung pisau jalak, tak ada yang lain ia lakukan kecuali melihat di area sekitar tulang belikat sebelah kanan pisau jalak. Matanya mulai basah dipenuhi linangan air mata yang tak dapat ia bendung. Isaknya membuat pisau jalak membalikkan tubuhnya dengan cepat sembari memandangi wajah Zokini yang dipenuhi derayan air mata. "Zokini, apa yang terjadi?" tanya pisau jalak. Zokini tak menjawabnya. Ia justru dengan cepat memeluk tubuh pisau jalak dengan sangat erat. Air matanya semakin berderai membasahi pundak kiri pisau jalak. Di sela-sela tangisnya terlihat bibirnya justru tersenyum. Yaitu dikarenakan, ia melihat pada punggung lelaki yang saat ini ia peluk, terdapat dua tahi lalat yang sejajar di area tulang belikat sebelah kanan. "Mas Pisau, kami semua menyayangi dan selalu merindukan dirimu," ucap Zokini di sela isaknya. Pisau jalak menarik napasnya dalam-dalam, lalu mulai mengusap punggung Zokini. "Sudah, aku tidak apa-apa, jangan terlalu mencemaskan diriku, sudah jangan seperti anak kecil, Zokini," jawab pisau jalak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ayo kita pulang Mas Pisau, ayah dan ibu serta adik Nyimas pasti cemas menunggu kita berdua," ajak Zokini. Pisau jalak mengangguk tanda setuju. Setelah memakai baju dan celananya yang dirasa sudah mulai kering, pisau jalak dan Zokini mulai meninggalkan area sungai. Saat berjalan di jalanan setapak, Zokini sengaja mendahului pisau jalak. Itu disebabkan ia sangat hafal wilayah di sana. Saat itulah muncul niatan pisau jalak untuk mengetes pemuda gagah yang usianya 3 tahun di bawahnya tersebut. Kata bapak-bapak peronda tadi malam, Zokini ini merupakan pemuda tangguh yang memiliki kesaktian yang luar biasa. "Baiklah, aku akan mencobanya," ucap pisau jalak dalam hati. Sembari berjalan, ia segera memetik satu buah semak belukar yang ada di samping kanannya. Dengan menggunakan tenaga yang terendah, pisau jalak mulai menjentikan buah semak belukar di jarinya dengan menggunakan ajian selentik kilat. Buah semak belukar yang sebesar ujung jari kelingking itu pun meluncur ke arah belakang kepala Zokini. Mata pisau jalak menjadi terbelalak. Zokini tiba-tiba berjongkok lalu memegang tanah di depannya. Buah semak belukar meluncur menyasar ke tempat kosong di depannya. "Luar biasa anak ini, ia dapat menghindari seranganku tanpa melihat ke belakang sekalipun," gumamnya dalam hati. Pisau jalak memandangi Zokini yang masih saja jongkok.
Ia tampak memeriksa jalanan di depannya dengan tangan kanannya. Ada apa Zokini? Tanya Pisau Jalak, sembari ikut jongkok di samping tubuh Zokini. Aku melihat ada jejak mencurigakan Mas Pisau, jawabnya pelan. Pisau Jalak mulai ikut memperhatikan jalan di depannya. Lalu bibirnya tersenyum, aku tak melihat jejak apapun Zokini. Hei, engkau sudah menjadi pemuda yang benar-benar tangguh, ucap Pisau Jalak. Zokini tak menjawabnya, ia hanya menunduk. Pisau Jalak memandangi wajah Zokini. Aku tahu engkau sebenarnya ragu kepadaku Zokini, tetapi imanmu memaksa hatimu untuk tetap menerimaku, ucap Pisau Jalak dengan kata-kata yang lembut. Zokini tak kuasa menahan pelupuk matanya yang mulai dipenuhi oleh air mata. Siapa lagi yang lebih kita percayai daripada keluarganya sendiri Mas Pisau? Banyak manusia di luar sana yang lebih percaya kepada teman ataupun orang lain daripada keluarganya sendiri. Padahal mereka semua memiliki sumber kehidupan yang sama, yaitu sedarah dan sedaging. Namun justru banyak sesama saudara yang saling bermusuhan, jawabnya lirih. Pisau Jalak mulai berdiri dan memandang langit. Zokini pun ikut berdiri memandangi wajah Pisau Jalak yang sepertinya sedang menikmati cerahnya setumbat terbitnya matahari. Apakah ada perubahan yang terjadi pada adik Nyimas setelah aku pergi? Tanya Pisau Jalak tanpa menoleh ke arah Zokini. Pemuda di sampingnya tersebut mulai berjalan. Sejak Mas Pisau pergi usai tunangan, adik Nyimas sering menangis, sekitar 4 bulanan Mas, dan sifat manjanya berubah total. Adik Nyimas berusaha untuk menjadi wanita yang mandiri dan banyak mengurangi bermain bersama teman-temannya. Ia sibuk berdiam diri dan jarang sekali terlihat tersenyum. Namun seluruh pekerjaan rumah, ia lakukan dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan. Aku melihat adik Nyimas sedang berusaha belajar mempersiapkan dirinya untuk bisa membahagiakan orang yang sangat ia hormati dan ia cintai. Adik Nyimas selalu bertanya kepadaku, Mas Zokini, apakah Nyimas bisa menjadi kebanggaan bagi Mas Pisau Jalak? Kelak, ucap Zokini. Pisau Jalak yang mengikuti langkah Zokini ikut merenung. Adik Nyimas sedemikian cinta dan sayangkah dirimu kepada diriku, pikirnya. Pisau Jalak terus mendengarkan cerita-cerita Nyimas Vityavana yang keluar dari bibir Zokini. Sampai suatu ketika langkahnya berhenti saat Zokini berkata, bahkan pemberian Mas Pisau kepadanya masih ia simpan dengan baik. Kalau adik Nyimas kangen Mas Pisau, ia pasti menggenggam pemberian Mas Pisau itu, lalu duduk memandang langit sembari menangis. Napas Pisau Jalak terlihat tertahan. Ya Allah betapa cinta dan rindunya ia kepadaku. Benar kata pepatah, akan lebih baik hidup bersama orang yang mencintai kita daripada bersama orang yang kita cintai. Itu apabila manusia itu dibenturkan harus memilih dari keduanya, ucapnya dalam hati. Namun kenyataannya, aku dan adik Naya saling mencintai. Lalu apa yang harus aku lakukan saat ini? Guru, di manakah ujian puncak yang engkau berikan kepadaku? Aku benar-benar tidak tahu apa yang selanjutnya akan terjadi jika aku berlama-lama di desa Vitaratra ini. Semua sungguh aku rasakan sangat nyata. Desahnya. Ya Tuhan, pasti akan sakit rasanya bila kita mulai mencintai seseorang namun hati kita saat itu sedang dimiliki oleh seseorang lainnya. Lanjutnya dalam hati.